Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan, mata kuliah filsafat dakwah yang berjudul Aliran-aliran dan Gerakan Dakwah. Baiklah, presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Ini kami persilahkan. Baik, yang pertama ada dakwah paradigma tablik. Eh, Dikutip dalam buku Filsafat Dakwah karya Ilyas Ismail, tablik menurut bahasa Indonesia berarti adalah pidato atau ceramah. Tablik merupakan bagian penting dari dakwah. Meskipun seperti itu, tablik sebenarnya tidak diidentikan dengan dakwah. Hal ini karena tablik memiliki cakupan pengertian yang sempit dan praktiknya yang terbatas. Namun demikian, tablik sebagai suatu proses penyampaian ajaran Islam merupakan bagian integral yang tidak mungkin untuk dilampaui, karena bagaimanapun juga dakwah dengan cakupan garapannya yang luas itu tidak mungkin dilakukan tanpa tablik. Kata tablik eh, Kata tablik itu sendiri sejatinya terkandung makna proses, yakni proses untuk mengusahakan sesuatu agar bisa sampai kepada tujuan akhir, baik dalam wujud tempo, ruang, maupun keadaan. Walaupun begitu, belakangan ini istilah tablik mengalami pereduksian makna. Tablik tidak dipandang sebagai suatu proses dari tahapan panjang dakwah, tetapi justru menggeser posisi dakwah itu sendiri. Pola pikir ini hanya memandang dakwah tak lebih dari sekedar tablik, yaitu kegiatan penyampaian ajaran agama kepada khalayak atau publik. Dari sini penyebutan dakwah menjadi akrab, dikenal dengan sebutan tablik. Perkembangan berikutnya, dakwah dipandang tidak berbeda, alias identik dengan ceramah dan khutbah-khutbah. Penentuan kriteria dai menurut pola pikir ini menjadi dibatasi hanya terhadap mereka yang aktif berceramah lewat mimbar-mimbar dan bukan kepada selainnya. Walaupun tergolong aktif mewujudkan Islam lewat pemikiran atau tindakan, paradigma dakwah yang demikian lebih lanjut dikenal dengan mazhab dakwah tabligh. Fenomena yang terlihat kebanyakan praktik dakwah di dunia muslim boleh dibilang berada dalam kategori mazhab tablik. Kenyataan ini diamini terutama oleh mindset umat muslim yang masih sulit membedakan antara dakwah dan tablik. Di Indonesia sendiri, pola pikir demikian dapat dilihat misalnya dalam penggunaan label dakwah untuk penyebutan ceramah atau khutbah dalam implementasinya. Dakwah mazhab tablik memang tidak selalu sewarna. Misalkan pada level dunia Islam dikenal gerakan jamaah tablik sebagai salah satu varian dan mazhab ini. Seperti namanya, gerakan ini boleh dibilang memiliki warna tablik yang sangat kental. Secara historis, gerakan dakwah dengan paradigma tablik diperkasai oleh seorang ulama dari India bernama Muhammad Ibnu Ilyas bin Ibn Muhammad Ismail Al-Khandalawi tahun 1882 sampai 1943. Tokoh ini merupakan penganut akidah Maturidiyah, fikih mazhab Hanafi, dan pengikut tarekat Sufi Al-Jishti. Sebutan tarekat tasawuf yang didirikan oleh Mu'inuddin Al-Jishti. Menurut para pendukung paradigma tablik, umat Islam dibebani kewajiban untuk menyampaikan risalah Islam dan mengorbankan harta dan jiwa mereka. Bagi mereka, tugas utama umat Islam adalah untuk berdakwah, mengajak ke jalan Allah, dan menyebarkan agama, hidayah, dan perdamaian dengan niat bekerja demi agama melampaui kerja demi kebendaan dan duniawi. Lebih dari itu, dakwah Islam membutuhkan orang-orang seperti para sahabat Rasulullah yang rela keluar dari rumahnya dan bertebaran di muka bumi untuk mengajak manusia menuju Islam yang kafah.
Yang salah ya? Belum nggak? Lalu pendekatan dakwah yang mesti dilakukan menurut paradigma ini adalah mengajak masyarakat melalui nasihat-nasihat dan membujuk mereka untuk berjihad dari lingkungan yang melalaikan kepada lingkungan masjid, mengembalikan mereka dari lembah maksiat kepada ketaatan Allah dan menjalani kehidupan mereka sehari-hari sesuai dengan syariat Allah dan sunnah Rasulnya, baik hubungan mereka dengan Allah maupun dengan makhluknya, baik dalam menuaikan perkara-perkara fardu, sunnah, hingga kebiasaan sehari-hari dalam memperistilahan paradigma tablik. Pendekatan dakwah yang berupa ajaran nasihat-nasihat tersebut dengan sebutan bayan atau penjelasan. Gua sampai mana dah? Lanjut ya. Dalam bingkai pemikiran dakwah, tablik mubalik mesti mengenal pokok-pokok dakwah yang 6, usul ad-dakwah, al-istilah. Adapun pokok dakwah yang pertama adalah kembali kepada komitmen tauhid, yaitu kembali berusaha memahami hakikat pernyataan tauhid dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kaum muslimin dengan cara menaati dan mengikuti semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan serta berserah diri hanya kepada Allah dan mengikuti semua sunnah Rasulnya, baik berupa ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh. Lalu pokok yang kedua adalah khudu dan khusyuk. Maksudnya berusaha segenap kemampuan untuk melakukan sholat dengan konsentrasi batin disertai dengan sikap tunduk dan rendah hati, mengikuti cara yang dicontohkan Rasulullah, sedangkan bukanlah pengetahuan tentang hukum-hukum agama, melainkan pengetahuan tentang keutamaan amalan-amalan. Pokok yang keempat adalah memuliakan kaum muslim, maksudnya adalah berusaha bergaul dengan baik dengan sesama muslim. Lalu pokok yang terakhir, pokok yang kelima dari dakwah tablik adalah membersihkan niat, artinya meluruskan komitmen semula dengan mengembalikan semua amalan dengan tujuannya. Awal senantiasa mengoreksinya dari unsur-unsur kegiatan duniawi seperti riya dan sombong dan lain-lain. Pokok yang terakhir, pokok yang keenam dari paradigma dakwah tablik adalah bepergian di jalan Allah, maksudnya keluar dari rutinitas sehari-hari dan memfokuskan diri serta mencurahkan hartanya untuk tablik. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada dakwah paradigma pengembangan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan masyarakat dimaknai sebagai usaha untuk membangun masyarakat dari segenap aspeknya secara bertahap dan teratur, menjurus ke arah atau tujuan yang dikehendaki. Jika pengertian ini dikaitkan dengan dakwah sebagai sosialisasi Islam, maka sekurangnya didapati dua hubungan mutualisme. Pertama, dari segi tujuan, dan kedua, dari segi metode dan pendekatan. Next. Kemudian ada dari segi metode dakwahnya. Paradigma dakwah pengembangan masyarakat berusaha mewujudkan dengan cara menjadikan Islam sebagai pijakan pengembangan dan perubahan sosial yang bersifat transformatif. Next. Dan sasaran utama dakwah paradigma masyarakat ini adalah perbaikan kehidupan masyarakat dan segala lini kehidupan, memanfaatkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada masyarakat itu sendiri. Sebagai gerakan sosial, gerakan dakwah paradigma masyarakat ini menjaga jarak dan memelihara independensinya dengan pemerintah dan kekuatan politik yang ada. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya yaitu C, yaitu adalah dakwah paradigma social engineering. Nah, dalam konsep Islam, perubahan ataupun disebut dengan social change pada sebuah masyarakat merupakan sunnatullah ataupun sunnahnya Allah. Perubahan sosial yang terjadi pada masa sekarang itu sangatlah kompleks. Nah, perubahan yang terjadi begitu cepat ini menimbulkan hal-hal yang positif dan juga menimbulkan hal-hal yang negatif. Bukan hanya di bidang ekonomi dan politik, tapi lebih daripada itu, masuk kepada bidang-bidang yang lainnya, merambah kepada bidang-bidang lainnya seperti bidang hukum, bidang budaya, dan juga moral. Next selanjutnya. Nah, perubahan sosiokultural yang digerakkan ilmu dan teknologi terus berlangsung. Adapun dampak perubahan menyentuh langsung lembaga-lembaga dan organisasi dakwah yang ditandai dengan ketidakmampuan melihat masalah secara jelas. Pada dakwah yang lama mulai kehilangan relevansinya dan model dakwah yang ada itu tidak dapat melihat dan memecahkan masalah yang ada. Nah, merupakan upaya perubahan sosial dan dalam bidang agama khususnya itu belum bisa memberikan alternatif ataupun jalan pembangunan sistem dakwah agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Nah, adapun cara berdakwah itu ada 3. Yang pertama itu dengan dakwah bilhal. Cara memecahkannya itu adalah dengan dakwah bilhal. Yang kedua adalah realitas sosial kontemporer. Dan yang ketiga adalah peranan dakwah Islamiyah. Next, selanjutnya. Kesimpulan dari tema hari ini adalah dari pemaparan yang kita sebutkan tadi di atas yang kita bacakan, dapat disimpulkan bahwa tablik merupakan bagian penting daripada dakwah. Karena bagaimanapun, dakwah dengan cakupan garapannya yang luas itu tidak mungkin dilakukan dengan tanpa tablik, karena tablik itu disebut dengan menyampaikan. Nah, pendekatan dakwah yang mesti dilakukan menurut paradigma tablik adalah mengajak masyarakat melalui nasihat ataupun mauidhah dan membujuk mereka untuk berjihad dari lingkungan yang melalaikan kepada lingkungan masjid, lingkungan musola, dan lain sebagainya. Mengembalikan mereka dari lembah maksiat kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi mereka daripada kemaksiatan dan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalani kehidupan mereka sehari-hari sesuai dengan ajaran syariat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Baik hubungan mereka dengan Allah, hablum minallah, maupun hubungan dengan makhluknya, yaitu hablum minannas. Baik dalam menunaikan perkara para fardu, ibadah mahdoh, sunnah, hingga kebiasaan sehari-hari ataupun ibadah-ibadah sunnah, mahdoh, goer mahdoh, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.